8 kebiasaan inti harian. Tapi sebetulnya saya itu kayaknya kok saya itu 8 inti kebiasaan harian itu tuh banyak skipnya, banyak modelnya, apalagi urusan baca buku. Jadi saya usahakan ya, saya usahakan ya, mari kita sama-sama berbagi cerita, berbagi eh, apa namanya, apa yang harus kita lakukan untuk sama-sama membangun bisnis kita ya. Oke, 8 kebiasaan inti harian itu pertama adalah membaca buku. Membaca buku saya sebenarnya suka dengan membaca buku karena kalau saya dengerin audio itu saya lama-lama malah jadi kayak lagi di lullaby, jadi kayak lagi dibacain dongeng terus jadi ketiduran. Jadi saya lebih pilih saya baca buku. Tapi karena buku yang biasanya sebelum ini saya bacanya lebih banyak bukan untuk buku self help. Jadi saya mulai membaca kira-kira apa sih yang bisa untuk membangun diri saya, buku apa yang kira-kira bisa membangun untuk ternyata salah loh kita selama ini, kita harus ada perubahannya. Nah, di salah satu buku itu adalah ini, How to Win Friends and Influence People. Gimana win friends and influence people itu? Uh, oke, Bu Cindy, is oke. Di dalam buku ini kita diajarkan teknik dasar bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana cara memenangkan orang dengan cara berpikir Anda. Bagaimana juga cara menangani komplain atau menghindari argumentasi dengan orang lain dan sebagainya. Kalau boleh jujur, saya juga baru masih dalam setengah. Jadi maksudnya saya belum belum habis juga baca buku ini, tapi yang dari saya dapatkan adalah ya udah kalau orang komplain kita terima aja, kita dengerin aja. Ntar bagaimana bagaimana kalau kita harus eh sorry, apakah ini kedengaran ini wifi-nya down ya? Sorry, sorry. Wifi-nya udah jatuh kah? Bisa ya? Jadi ini kalau di How to Win Friends and Influence People nih sebenarnya bukunya udah kayak buku yang kayak ancient banget ya, ya udah kayak ini harus banget nih kita baca nih. Oke, thank you. Jadi dalam bagaimana kita harus berinteraksi ke orang, bagaimana cara kita menghandle komplain, bagaimana cara orang kita mengambil keluhan orang tanpa harus berargumentasi. Nah, di sini diajarkan cara triknya. Lalu ada lagi satu buku ini yang menurut saya juga kayaknya saya perlu nih The Let Them ini karena saya tuh orangnya yang overthinking ya. Kadang tuh saya pikir kenapa sih kok dia nggak mau? Kenapa kalau kalau apakah karena sayanya? Apakah karena eh, uh, kalau orang lain yang tawarin atau dia mau atau gimana? Jadi kan saya pikir wah kayaknya terlalu deh. Pokoknya itu yang penolakan orang itu terlalu terlalu mengena di kepala saya. Tapi ternyata enggak, ini ada bukunya loh Bapak Ibu. The Let Them. Ini adalah The Let Them Theory. Kita nggak bisa mengontrol orang lain tentang opini mereka terhadap kita. Jadi kita udah istilah ininya ya udah cuekin aja. Orang mau beropini apa, orang mau berargumentasi apa tentang kita ya udah kita let them be karena itu juga hak mereka dan kita juga mempunyai hak untuk uh, memfokuskan ke diri kita bagaimana cara kita menanggapi dari penolakan atau penilaian orang lain terhadap kita. Nah, buku The Latem ini ada di Gramedia. Kalau misalnya yang mau beli fisiknya, ini masih banyak banget. Ditaruh di Gramedia, ada di dalam buku yang depan ya, buku populer ya, jadi bisa dicari. Kalaupun nggak mau beli, bisa dibaca di e-book aja. Juga bisa kita dari internet ya, bisa cari di e-book ini. Kalau yang audio saya jujur ngomong saya belum belum tahu nih kalau audio nanti mungkin bisa tanya Pak Mike untuk link untuk audionya kalau yang buku-buku ini. Lalu ya sorry saya ada ini. Eh, nah Atomic Habits. Atomic Habits itu buku yang terdiri dari 256 halaman. Jujur aja saya agak berat nih kalau untuk baca ini karena saya pikir aduh kayaknya oke lah ya cuman kayaknya beribet jadi saya lebih fokus ke buku yang dua pertama tapi ini buku juga ini ada di list saya yang akan saya baca setelah buku itu saya selesaikan ataupun jadi sekedar selingan untuk menambah ilmu
Sebenarnya ini buku 256 halaman. Saya sih sempat baca-baca buku ini juga ada di Gramedia. Buku yang Kak, saya lihat apa sih? Saya lihat di Gramedia apakah buku-buku populer ini ada yang termasuk saya baca. Ternyata ada yang laptop itu, tapi yang ini belum masuk ke list saya. Tapi ini ada di dalam buku populer itu. Jadi saya lihat ini sebenarnya buku yang tentang bagaimana cara perubahan kecil saja memberikan dampak yang besar di dalam hidup kita. Contohnya seperti saya tuh suka banget sama drakor. Jadi itu tiap hari tuh kalau kalau drakor tuh list apa aja drakor yang ada tuh pasti saya tahu deh mana yang udah mau masuk, mana yang enggak, mana yang ini. Jadi waktu itu saya selalu update ya. Tapi karena kalau baca drakor itu kalau nonton drakor itu terlalu membuang waktu dan tidak berfaedah. Jadi mari kita ganti dengan sesuatu yang uh, bermanfaat ya seperti ini seperti sejak saya ikut join atau mini ya kita harus membangun diri kita lagi, kita harus self improvement ya, harus mengisi apa yang harus kita tambahkan untuk dulu kayaknya kan dulu kan udah kuliah ini masa udah kuliah harus belajar lagi tapi ternyata benar karena seiring berjalannya zaman itu semua kita kita udah harus banyak belajar banget ya apalagi kayak barusan contohnya saya dengan kagetnya kagoknya karena ini lari dari layar harus update-update lagi di laptop itu. Jadi saya pikir wah kalau gue kebanyakan drakor udah makin tumpul deh ini. Jadi saya baca tuh mulai karena memang juga harus kan 8 ide harian harus mulai membaca buku. Nah, jadi 8 Habits-nya itu selain membaca buku ada lagi. Kalau yang biasanya mageran maunya duduk aja, habis makan kan sukanya ngantuk. Terus kayaknya pengennya rebahan aja, jangan. Habis makan mendingan kita keliling dulu biar kagak begah. Nah, itu juga jadi salah satu kebiasaan yang memberikan dampak besar di dalam hidup kita. Apalagi kalau yang udah umur di atas 30 ya, jangan terlalu banyak rebahan ya meskipun males ya. Jadi kita harus bergerak. Nah, itu dia salah satu contoh atomic habits-nya. Lalu, uh, nah, menonton video karena kita sudah diberkati oleh Pak Mike yang setiap hari dikasih video di Zoom pagi dan juga sebelum mulai Zoom malam itu selalu kita diberkatin videonya untuk VOD. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi untuk cari-cari itu video ya. Kita udah langsung disajikan dengan sangat mudahnya oleh Pak Mike. Kita tinggal nyimak aja dengan video-video itu. Tetapi sebenarnya video-video itu juga kalau lagi nggak ada di Zoom, kita bisa lihat di channel atau mini. Di channel atau mini banyak sekali apalagi dari founder kita ya, Mr. Park juga banyak videonya. Jadi kita bisa anytime kalau lagi down atau lagi perlu untuk recharge sendiri, misalnya lagi saat teduh itu setelah setelah kita berdoa dan saat teduh dengan Tuhan, boleh juga kita saat teduh untuk merecharge kehidupan kita di bisnis kita dengan cara ya itu kita bisa lihat video-video yang disediakan oleh channel Atomi dalam berbagai macam bahasa ada juga di sini. Dan kita juga harus rajin sharing ya untuk video VOD ini karena kita juga selain berkat yang kita terima juga harus kita sharingkan juga kepada orang lain. Untuk ini loh ada video bagaimana cara seseorang dari jatuh dari kesusahannya menjadi seorang pebisnis yang luar biasa, menjadi seorang yang hebat. Nah, itu semua ada di dalam video ini. Itu juga sangat bermanfaat sekali. Kalau kita dengarkan setiap hari bisa untuk merecharge kita. Lalu hadiri 5 pertemuan per minggu. Kita kalau udah pertemuan per minggu itu kayaknya udah lebih dari 5 ya kalau full aktif masuk untuk ke Zoom setiap hari. Tetapi selain di Zoom juga kita juga ada pertemuan yang offline, ada seperti ODS, ada SA. Jadi semakin banyak kita bergaul, semakin banyak kita bertemu untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi untuk ketemu dengan langsung tatap muka kan beda juga dengan bertemu dengan di layar ya. Kalau di ketemu langsung kan kita kan bisa berinteraksi langsung dan juga bisa merecharge semangat kita juga. Bisa dihadiri di ODS dan di SA yang sudah disediakan oleh Atomi. Atomi sangat baik sekali untuk memberikan begitu banyak
pertemuan-pertemuan offline kepada kita yang diakomodir malah. Jadi kita nggak usah bayar mahal-mahal, tapi kita juga bisa membayar dengan harga yang sangat layak untuk bisa untuk merecharge kita. Jadi semua diberikan untuk bekal bagaimana kita bisa berbisnis dengan baik, bekal bagaimana kita bisa untuk maju. Jadi kita harus maju, harus rajin, harus hadiri pertemuan, jangan mager, jangan malas, harus semangat. Tapi saya yakin ibu-ibu semua di sini pasti, ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini pasti semua rajin dan semangat untuk menghadiri pertemuan 5 pertemuan per minggu ini. Bahkan lebih ya mestinya ya kalau dihitungnya sudah. Lalu cintai produk. Cintai produk itu saya sangat 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 merasakan sekali untuk manfaatnya produk ini, mencintai dan memperkenalkan produk Atomi. Contohnya nih, nah ini beberapa yang saya foto. Uh, ada yang kurang. Ini produk yang sudah saya pakai. Puji Tuhan saya bisa quiet please. Saya bisa pakai. Sebelumnya, jadi ini ada spirulina. Kalau saya boleh sharing sedikit tentang produk ini, kenapa kita harus mencintai produk? Karena saya sangat terbantu sekali oleh produk-produk ini. Di spirulina ini, anak saya itu yang kecil itu susah banget makannya. Tadinya tuh dia nggak suka makan. Jadi aktif banget, lincah banget, tapi nggak suka makan. Tapi sejak saya rutin kasih spirulina dan vitamin C ini, dia jadi suka makan. Jadi bisa minta makan. Kalau enggak, saya tuh harus kejar-kejar mulu tiap hari tuh kayaknya mau suapin dia aja tuh harus 3 jam minimal. Sekarang enggak, dia udah bisa makan sendiri. Aduh, puji Tuhan banget. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan produk. Lalu untuk juga di ini ya ada odol. Odol ini yang kita tahu sekali kita sudah sangat banyak membantu kalau kita lagi ke sariawan kah atau gusi kita bengkak. Ini odol ini kalau kita rajin menggunakan odol ini udah pasti itu masalah nggak akan timbul. Jadi ini beberapa produk yang saya pakai di rumah dan saya sangat bersyukur sekali saya bisa merasakan manfaatnya untuk produk ini. Produk-produk ini. Lalu show the plan ini kalau saya bisa bicara dengan honestly, saya itu kalau show the plan masih gugup, masih malu. Aduh, kayaknya kalau gue ditanya ini, gue pasti nggak bisa jawab deh. Begitu terus kalau berbicara dengan percaya diri dan yakin menjelaskan apa nih, saya yakin saya berbicara dengan uh, saya yakin dengan produknya itu. Kalau produknya ini bagus, tapi karena saya semakin banyak menceritakan, tapi kalau oh gitu ya, oke ya boleh ya, mari kita saya boleh pelajari dulu ya. Jadi saya pikir-pikir, aduh apakah ini ada yang salah, apakah ada yang harus saya perbaiki di show the plan ini. Saya juga masih masih melihat ke diri saya sendiri kalau show the plan ini kayaknya di saya itu kurang berjalan dengan baik atau di sayanya juga ya mungkin yang masih ada kesalahan. Tapi saya percaya dengan ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang setiap minggu sudah bertemu, sudah berbagi yang dengan foto-foto semua yang banyak itu, ibu-ibu sudah bisa show the planning dengan baik. Lalu selanjutnya ya sharing kepada konsumen. Nah, sharing kepada konsumen, kenapa saya menggunakan sharing kepada konsumen dengan video Ibu Sylvia ini? Karena Ibu Sylvia menjelaskan di sini sharingnya dengan sangat baik, dengan sangat mengena, dan juga dengan sangat singkat. Kepada konsumen, ini contohnya. Jadi saya juga merasa juga saya nih harus nih belajar seperti Bu Sylvia nih, bagaimana cara bersharing, cara bercerita, bagaimana harus membuat orang terkesan, bukan malah membuat orang kabur ya. Jadi saya juga masih sangat berhati-hati dalam berbicara. Jadi saya juga masih banyak belajar. Tapi ini kalau misalnya boleh saya sharingkan, saya masih harus banyak belajar dulu kepada orang lain karena saya sudah merasakan manfaatnya kepada diri saya sendiri, tapi saya merasakan banget kalau saya itu kayaknya masih belum pede untuk sharing kepada orang lain. Jadi ini juga sebuah pembelajaran untuk saya bahwa saya itu masih harus banyak belajar.
apalagi untuk dalam bercerita ya. Nah, tapi kalau yang namanya konsultasi sponsor ini, saya udah banyak Ibu kepada sponsor saya. Jadi setiap ada masalah, setiap ada pertanyaan, saya juga berkonsultasi dengan sponsor saya. Puji Tuhan, sponsor saya itu sangat baik, sangat sangat mengayomi, juga sangat sangat penuh dengan pengetahuan. Jadi kalau ditanya apapun bisa bisa jawab. Jadi saya malah kebanyakan konsultasinya ya, malah kalau untuk kebanyakan konsultasi, tapi sudah untuk keluarnya saya masih nggak pede lagi karena konsultasinya mungkin sponsornya mungkin terlalu baik, jadi saya juga jadi terlena gitu. Saya masih harus banyak belajar ini kepada sponsor saya untuk bagaimana cara melakukannya dengan benar. Sudah, dan langkah selanjutnya membangun kepercayaan. Nah, ini yang terakhir, bagaimana kita membangun kepercayaan kita kepada orang lain. Karena jujur ngomong, saya aja masih belum percaya kepada diri saya, bagaimana saya juga bisa membuat orang lain percaya kepada diri saya. Jadi saya harus membangun lebih banyak lagi. Yang Zoom malam ini, yang 8 inti kebiasaan harian ini benar-benar merupakan introspeksi kepada diri saya sendiri bahwa saya itu masih banyak kekurangan, apalagi dalam kepercayaan diri. Kita udah tahu barang kita bagus, tapi kenapa kamu nggak berani untuk menjelaskan kepada orang lain kalau barang ini bagus? Saya sudah udah dalam hati udah bertekad, pokoknya gue harus cerita, pokoknya harus gue cerita, pokoknya ini harus bagus. Dan juga terbukti juga untuk anak ada beberapa. Tapi kalau untuk berbicara langsung untuk hai ini kita ada bisnis, atau itu saya masih harus banyak belajar dan membangun kepercayaan. 구독, 좋아요 눌러주세요.